Di balik setiap senyuman, selalu ada cerita yang jarang orang tahu. Ada yang pernah jatuh begitu dalam, namun memilih bangkit dengan luka yang dijadikan kekuatan. Ada pula yang hidupnya penuh keterbatasan. Tapi justru dari sanalah lahir harapan yang bisa menginspirasi banyak orang. Kisah hari ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah perjalanan yang penuh air mata, pengorbanan, dan keberanian. Karena itu, pastikan kamu tonton video ini sampai selesai. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Klik juga tombol like. Dan juga tulis di kolom komentar dari daerah mana kalian menonton video ini. Baik, inilah kisahnya. Di sebuah kota kecil di Kebumen, berdirilah sebuah toko pakaian sederhana namun cukup ramai pembeli. Toko itu milik Bu Jamilah, seorang janda cantik berusia 33 tahun. Kecantikannya masih tampak terawat. Kulitnya putih bersih, senyum ramahnya membuat banyak pelanggan betah berbelanja. Dan tutur katanya lembut. Sejak suaminya meninggal 7 tahun lalu, ia mengurus toko itu sendirian, dibantu seorang karyawan muda bernama Dodi, pemuda miskin berusia 19 tahun yang baru beberapa bulan bekerja di sana. Dodi hanyalah anak desa biasa, tubuhnya kurus, wajah polos, dan latar belakang keluarganya penuh kesederhanaan. Ayahnya seorang buruh tani, ibunya hanya mengurus rumah. Karena sulit ekonomi, ia tak bisa melanjutkan sekolah dan memilih bekerja di toko milik Bu Jamilah. Awalnya ia merasa minder, berhadapan dengan majikannya yang anggun, berwibawa, dan jauh lebih dewasa. Namun, setiap hari bekerja bersamanya membuat rasa kagum tumbuh diam-diam di hati Dodi. Jamilah sering memperhatikan Dodi yang rajin, jujur, dan selalu sigap membantu. Ketika toko sepi, mereka kadang berbincang ringan. Dari situ ia tahu, Dodi adalah anak baik yang menanggung beban besar. Sering ia menemukan Dodi menahan lapar karena mengirim sebagian besar gajinya untuk orang tua di desa. Diam-diam, hati seorang ibu sekaligus seorang wanita dalam diri Jamilah mulai tersentuh. Hari-hari pun berjalan, toko makin ramai menjelang Lebaran. Dodi bekerja keras mengangkat karung pakaian, melayani pembeli, hingga menutup toko malam hari. Sering kiali hanya mereka berdua yang masih di dalam membereskan sisa barang. Dalam momen-momen seperti itu, kedekatan mereka makin terasa. Tatapan mata yang awalnya biasa kini kadang membuat dada berdebar. Senyum singkat dari Jamilah mampu membuat Dodi salah tingkah. Sementara itu, Jamilah sendiri mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia seakan menemukan kembali gairah hidup yang lama hilang setelah ditinggal mati suami. Suatu malam, setelah toko tutup lebih larut dari biasanya, listrik tiba-tiba padam. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Dodi dengan gugup mencari lilin di laci meja kasir. Saat api kecil menyala, wajah mereka hanya terpisah sejengkal. Keheningan membuat suasana begitu canggung. Dodi menunduk, namun Bu Jamilah menatapnya lama. Ada getaran halus di dada mereka yang tak bisa dijelaskan. Malam itu menjadi awal perubahan besar dalam hidup keduanya. Sejak kejadian itu, hubungan mereka tak lagi sama. Ada batas tipis antara majikan dan karyawan yang mulai kabur. Mereka mulai terbiasa saling menatap lebih lama, berbicara lebih lembut, bahkan tersenyum dengan makna yang hanya mereka pahami. Dodi yang semula hanya memandang Jamilah sebagai atasan, kini tak bisa menolak pesona wanita matang yang memperhatikannya. Sedangkan Jamilah, yang lama hidup dalam kesepian, merasa hatinya hidup kembali berkat keberadaan pemuda sederhana itu. Namun tak ada yang menyangka, benih-benih perasaan ini kelak membawa mereka ke dalam pusaran masalah besar yang akan mengubah hidup keduanya selamanya. Hari-hari berikutnya, suasana di toko semakin berubah. Meski di hadapan pembeli mereka tampak biasa saja, namun ketika toko sepi, Dodi dan Bu Jamilah
seringkali tenggelam dalam percakapan yang lebih personal. Kadang Dodi bercerita tentang kehidupannya di desa, tentang ibunya yang sering sakit-sakitan, atau tentang adik-adiknya yang masih kecil dan perlu biaya sekolah. Jamilah mendengarkan dengan seksama, matanya berkaca-kaca, seolah merasakan beban yang ditanggung pemuda itu. Dodi, kamu anak baik. Tidak banyak anak muda sepertimu yang rela berkorban untuk keluarganya, ucap Jamilah suatu sore sambil menepuk lembut pundaknya. Sentuhan itu membuat Dodi kaku sejenak, hatinya berdebar lebih cepat. Malam itu setelah toko tutup, Jamilah menawarkan makan malam bersama di ruang belakang. Biasanya Dodi pulang dengan cepat, tetapi ia tak sanggup menolak ajakan majikannya. Mereka duduk berhadapan dengan lauk sederhana, nasi, dan tempe goreng. Namun, rasa hangat yang muncul seolah lebih dari sekadar makan malam. Jamilah tersenyum melihat cara Dodi makan dengan lahap. Kalau lapar jangan ditahan, nak. Kamu masih muda, jangan selalu mengalah untuk keluarga. Dirimu juga perlu dijaga. Kata-kata itu menusuk hati Dodi. Ia jarang sekali mendengar kalimat penuh perhatian seperti itu. Hari berganti hari. Suatu malam, hujan deras mengguyur Kebumen. Toko sudah sepi dan Dodi hendak pulang. Namun, derasnya hujan membuatnya terjebak. Jamilah yang melihatnya hanya tersenyum lembut. Ngapain pulang hujan-hujan begini? Nanti malah sakit. Tidur saja di sini malam ini. Di ruang belakang ada tikar, katanya. Dodi sempat ragu, namun akhirnya mengiyakan. Malam itu, suara hujan menjadi latar keheningan mereka. Jamilah yang sedang menyetrika pakaian di ruang belakang beberapa kali melirik Dodi yang berbaring di tikar tipis. Pemuda itu tampak polos, matanya terpejam, tubuhnya basah karena sempat kehujanan sebelum masuk toko. Hati Jamilah bergetar. Ada rasa iba sekaligus kagum. Entah sejak kapan, ia tak lagi melihat Dodi hanya sebagai anak muda miskin, melainkan sebagai seseorang yang menghadirkan kehangatan dalam kesepian hidupnya. Waktu berjalan, jam hampir tengah malam. Dodi terbangun karena suara angin yang kencang, lalu melihat Bu Jamilah duduk sendirian di kursi dengan wajah lelah. Ia mendekat dengan ragu. "Bu, nggak tidur?" tanyanya pelan. Jamilah menoleh. Matanya sayu. Kadang susah tidur kalau hujan begini. Banyak kenangan yang datang dalam hening itu. Tanpa sadar jarak mereka semakin dekat, Dodi duduk di sampingnya. Pandangan mereka bertemu. Ada getaran aneh, seperti ada yang mendorong mereka untuk melewati batas. Jamilah tersenyum tipis, lalu menunduk. Dodi yang biasanya malu-malu malam itu merasa ada keberanian aneh muncul dalam dirinya. Tak ada kata yang terucap, hanya tatapan yang semakin dalam. Lalu sesuatu terjadi awal dari sebuah kesalahan yang kelak membawa konsekuensi besar. Malam hujan itu menjadi saksi bagaimana batas antara majikan dan karyawan, antara janda berumur dan pemuda miskin runtuh dalam sekejap. Dan setelah semuanya berlalu, keheningan kembali menyelimuti. Dodi terdiam, merasa bersalah sekaligus bingung. Sementara Jamilah hanya menatap langit-langit dengan hati berdebar. Ia tahu apa yang baru saja terjadi bukanlah hal yang seharusnya. Tapi di sisi lain, ada perasaan hangat yang tak bisa ia pungkiri. Di luar hujan masih deras, namun di dalam toko itu, hidup dua orang telah berubah selamanya. Sejak malam hujan itu, hubungan Dodi dan Bu Jamilah tak lagi sama. Awalnya mereka berusaha bertindak biasa saja di depan pelanggan, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun saat toko sepi, bayangan peristiwa itu selalu menghantui keduanya. Dodi kerap menunduk setiap kali berhadapan dengan majikannya, sementara Jamilah lebih sering melamun. Namun waktu tak bisa memutar kembali kejadian. Kedekatan yang semula hanya sebatas rasa iba dan perhatian, kini berubah menjadi ikatan yang lebih dalam. Beberapa kali saat suasana mendukung, mereka kembali larut dalam perasaan yang salah itu. Meski hati mereka berperang antara dosa dan cinta,
kenyataan terus berjalan tanpa bisa dihentikan. Hingga suatu hari, Bu Jamilah mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Ia cepat lelah, sering mual di pagi hari, dan tubuhnya terasa berbeda. Awalnya ia mengira hanya masuk angin atau kurang tidur. Tetapi setelah telat datang bulan, selama lebih dari sebulan, hatinya mulai diliputi kecemasan. Malam itu, setelah semua toko tutup, ia memberanikan diri membeli alat tes kehamilan di apotek kecil tak jauh dari pasar. Di kamar belakang tokonya, dengan tangan gemetar, ia menunggu hasil tes itu. Begitu 2 garis merah muncul jelas, tubuhnya lemah seketika. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Ya Allah, bagaimana ini?" bisiknya lirih. Keesokan harinya, Dodi menyadari ada yang ganjil. Bu Jamilah terlihat murung. Wajahnya pucat. Dengan hati-hati ia bertanya, "Bu, kenapa? Kelihatan gak enak badan." Jamilah hanya terdiam, lalu menghela napas panjang. Akhirnya setelah menahan beban beberapa hari, ia memutuskan berkata jujur. "Dodi, ibu hamil," ucapnya dengan suara bergetar. Dodi terkejut, matanya membelalak, tubuhnya seakan disambar petir. "Haham, Mil, tapi itu dari saya." Suaranya gemetar penuh ketakutan. Jamilah menatapnya dalam-dalam. "Iya, Dodi, ini akibat perbuatan kita waktu itu. Ibu gak bisa menutupinya lagi." Pemuda itu langsung pucat. Ia masih 19 tahun, belum siap menanggung tanggung jawab sebesar itu. Ia bahkan masih bergantung hidup pada pekerjaan di toko. Tubuhnya gemetar, napasnya memburu. "Bu, saya nggak tahu harus gimana. Orang tua saya miskin. Saya nggak punya apa-apa," katanya hampir menangis. Jamilah ikut menitikkan air mata. Ibu juga bingung. "Nak, apa kata orang nanti? Aku ini janda. Usiaku sudah 30 tahun lebih. Dan kamu masih remaja. Kalau kabar ini tersebar, aib besar bagi kita berdua." Sejak saat itu, hari-hari mereka penuh kegelisahan. Jamilah harus menutupi perutnya yang perlahan mulai membesar. Ia juga sering berbohong pada tetangga dan pelanggan bahwa dirinya hanya kelelahan. Sementara Dodi setiap malam gelisah, takut orang-orang curiga, takut keluarganya tahu, dan takut akan masa depan yang terasa suram. Hubungan yang dulu terasa hangat, kini berubah menjadi beban berat. Namun, di balik rasa takut itu, ada ikatan tak kasat mata yang semakin mengikat mereka. Mereka tahu, hidup mereka tak akan pernah sama lagi setelah kehamilan itu. Dan tanpa mereka sadari, desas-desus kecil mulai beredar di sekitar pasar. Beberapa orang memperhatikan perubahan Bu Jamilah yang tampak berbeda. Lebih sering menutup diri dan wajahnya yang terlihat semakin pucat. Gosip perlahan mulai tumbuh, menunggu saat untuk pecah menjadi badai besar. Hari-hari di Kebumen mulai dipenuhi bisikan-bisikan kecil. Di pasar, beberapa pedagang mulai curiga melihat perubahan tubuh Bu Jamilah. Ada yang berbisik sambil melirik. Ada pula yang terang-terangan bertanya kenapa wajahnya tampak sering pucat. Jamilah hanya bisa tersenyum hambar dan beralasan sakit. Namun, dari cara orang-orang menatapnya, ia tahu gosip mulai tumbuh. Dodi pun tak kalah gelisah. Pemuda 19 tahun itu kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Ia takut rahasia itu terbongkar, takut jika orang tuanya tahu, dan lebih takut lagi bila Bu Jamilah benar-benar ketahuan hamil. Setiap kali bekerja di toko, peluh dingin membasahi tubuhnya. Ia bahkan sempat berpikir untuk kabur meninggalkan Kebumen dan kembali ke desanya. Namun setiap kali melihat Bu Jamilah yang tampak semakin lemah, hatinya tak tega. Suatu malam ketika toko sudah sepi, Dodi memberanikan diri bicara. "Bu, saya nggak sanggup lihat ibu begini terus. Apa sebaiknya kita jujur saja?" tanyanya lirih. Jamilah menunduk. Kedua tangannya gemetar. "Jujur pada siapa, Nak? Pada orang-orang yang hanya pandai menggunjing, atau pada keluargamu yang pasti akan marah besar?"
tidak semudah itu. Kita harus pikirkan baik-baik. Dodi terdiam, merasa terhimpit. Ia masih sangat muda, sementara Jamilah sudah dewasa dan penuh pertimbangan. Namun, dalam hatinya, ia sadar bahwa cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Beberapa minggu kemudian, gosip itu benar-benar meledak. Seorang pelanggan lama yang cukup dekat dengan Jamilah berani bertanya belak-belakan, "Bu, maaf ini saya lihat kok badan jenengan berubah ya, lagi sakit?" Atau pertanyaan itu membuat wajah Jamilah memerah. Ia hanya bisa menggeleng dan buru-buru menutup pembicaraan. Namun, desas-desus itu menyebar semakin cepat hingga akhirnya sampai ke telinga keluarga Dodi di desanya. Orang tua Dodi langsung datang ke Kebumen dengan wajah tegang. Ayahnya seorang buruh tani menatap tajam ke arah anaknya. "Dodi, apa betul yang orang-orang bilang? Kamu bikin malu keluarga?" Bentaknya. Dodi hanya bisa menunduk, tubuhnya gemetar. Jamilah yang berdiri di sampingnya mencoba menenangkan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Pak, Bu, ini memang kesalahan kami berdua. Saya tidak bisa menutupinya lagi. Saya memang hamil. Dan yang bertanggung jawab." Kata-kata itu membuat suasana semakin kacau. Ibu Dodi menangis terseduh-seduh, sementara ayahnya marah besar. "Anak umur 19 tahun kamu rusak, Bu Jamilah. Kamu itu orang yang lebih tua, seharusnya jadi panutan, bukan malah menjerumuskan." Jamilah tak bisa membantah. Ia hanya terisak, menutupi wajah dengan kerudungnya. Dodi yang melihat itu tak sanggup lagi diam. Dengan suara terbata, ia berkata, "Bapak, Ibu, jangan salahkan Bu Jamilah saja. Ini salah saya juga. Saya yang lemah. Saya yang gak bisa menjaga diri. Tapi apapun yang terjadi, saya akan tanggung jawab." Ayahnya terdiam, meski kemarahan masih menyala. Kata-kata Dodi itu menjadi titik awal pembicaraan panjang malam itu. Semua tahu ini aib besar yang sulit ditutup-tutupi. Namun mau tak mau, jalan keluarnya hanya satu, pernikahan. Jamilah terdiam lama mendengar keputusan itu. Hatan diliputi dilema. Ia sadar pernikahan dengan pemuda semuda Dodi akan menjadi bahan omongan seumur hidup. Tetapi ia juga tak punya pilihan lain. Anak yang ada di dalam rahimnya harus lahir dengan status yang jelas. Malam itu, di antara tangis, amarah, dan rasa malu, sebuah keputusan pahit pun ditetapkan. Pernikahan akan segera dilangsungkan tanpa pesta besar, hanya sederhana. Tidak ada lagi waktu untuk menunda. Namun jauh di dalam hati Jamilah, ada rasa yang bercampur aduk, takut, sedih, tetapi juga secuil kebahagiaan karena Dodi, meski masih belia, berani berdiri dan mengaku bertanggung jawab. Pernikahan itu akhirnya berlangsung sederhana, jauh dari gemerlap pesta. Hanya akad nikah di musala kecil dekat rumah Bu Jamilah, disaksikan keluarga dekat dan beberapa tetangga. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada senyum lebar, hanya wajah-wajah kaku yang dipenuhi rasa malu dan bisikan-bisikan pelan. Dodi duduk bersila dengan tangan gemetar. Ijab kabul meluncur terbata-bata dari bibirnya. Sementara Bu Jamilah duduk di ruang dalam mengenakan kebaya sederhana. Air matanya menetes saat mendengar ucapan sah. Ia sadar hidupnya kini benar-benar berubah. Dari seorang janda yang mandiri, kini ia menjadi istri dari pemuda yang seharusnya masih berjuang membangun masa depan. Hari setelah pernikahan terasa berat, Dodi harus menghadapi cibiran teman-temannya yang menuduhnya hanya mencari harta. Dasar anak miskin, kawin sama janda kaya biar enak. Begitu kata orang-orang di warung kopi. Sementara Jamilah harus menahan tatapan sinis para tetangga. Sebagian menyebutnya perempuan tak tahu malu karena menikahi anak yang jauh lebih muda. Namun waktu terus berjalan. Perut Jamilah makin membesar. Tanda kehidupan kecil tumbuh di dalamnya. Di tengah segala hinaan dan gosip, hanya satu yang membuatnya bertahan. Keberanian Dodi
yang tetap setia di sisinya. Pemuda itu memang masih kikuk menjadi seorang suami. Tapi ia berusaha keras. Ia tetap bekerja di toko, melayani pembeli, bahkan lebih rajin dari sebelumnya. Suatu sore, ketika toko sudah sepi, Jamilah duduk di kursi panjang sambil memegangi perutnya. Dodi datang membawa segelas air hangat. "Bu, maksudnya Mbak atau apa ya? Saya harus panggil," ucapnya. Gugup, Jamilah tersenyum tipis untuk pertama kalinya setelah lama. "Panggil saja Ibu, seperti biasanya kita jalani, apa adanya nak." Keduanya terdiam, lalu sama-sama tertawa kecil. Ada kehangatan yang aneh, meski hidup penuh beban. Beberapa bulan kemudian, tangisan bayi terdengar di rumah sederhana mereka. Seorang anak lahir, buah dari hubungan yang penuh luka, namun juga penuh keberanian. Saat menimang bayi mungil itu, Jamilah menangis haru. Dodi berdiri di sampingnya, matanya berkaca-kaca. "Saya janji Bu, saya akan jaga kalian berdua. Walau orang-orang menghina, saya enggak akan lari." Jamilah menatapnya dalam-dalam. Hatinya luluh. "Nak, kita sudah terlanjur memilih jalan ini. Mungkin berat, mungkin penuh air mata. Tapi asal kita saling menjaga, kita bisa bertahan." Dan di tengah cibiran dunia luar, di sebuah kota kecil bernama Kebumen, mereka memulai babak baru. Bukan kisah cinta sempurna, melainkan kisah tentang dua jiwa yang terikat oleh kesalahan, tanggung jawab, dan keberanian untuk menghadapi hidup, apapun kata orang. Sekian cerita ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan perhatian Anda dalam menonton video ini. Kami mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau kehilafan dalam penyampaian. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.